Hai, gue Malik. Dulu bisa dibilang gue bukan anak yang teladan. Mana gue sering banget lagi ngelawan aturan. Gak peduli lagi sama bokap yang sering marah di rumah. Dulu gue punya pemikiran kalau hidup cuma buat seneng-seneng. Tapi sekarang gue mulai ngerti kalau hidup gak sesimpel itu. Banyak hal yang gak bermanfaat yang gue lakuin. Jadi ya, ini cerita gue dulu yang bandel sampai di satu titik dimana gue nyesel banget. Kap, nilai ulangan fisika orang jelek banget, Cok. Mana berapa, Lik? Alah, gak ada apa-apa manik dari fisika. Coba tebak nilai orang berapa? 25 tuh sih. Letik pisan, tambahin atuh. Pasti nggak jauh dari 40, dak. Urang tebak 30 dah. Nilai urang tah 18. Tah, apal nilai aku 30? Ternyata ada yang lebih bodoh dari orang. Tapi bokap lo gak akan marah kan gara-gara nilai lo yang turun mulu. Bokap lo kalau marah kayak kesetanan. Emang sudah setan tuh orang. Kalau di rumah kerjanya marah-marah mulu. Liur orang. Woi, lihat tuh para ustadz dan ustazah lewat. Safa. Apa sih najis? Sabar, Saf. Udah, cuekin aja. Jangan gitu, Cash. Nanti kamu dikasih karma loh sama Uti Safa. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Ayah udah bilang berapa kali coba? Beres sekolah langsung pulang. Kamu itu harus belajar. Jadwal tes buat masuk perguruan tinggi tinggal sebentar lagi. Ayah juga dapat laporan dari bimbel kalau kamu gak ikut 4 pertemuan. Kemana aja sih kamu, Lik? Udah lah ya, Malik capek. Kalau orang tua ngomong itu didengerin. Gue masih inget banget lagi waktu itu. Hari Jumat. Ya kayak biasa aja sih. Yang gue kayak gak puas gitu kalau gak bikin ulah. Tapi hari sial kan gak ada di kalender ya. Yang gak disangka-sangka tuh ya. Hari itu bakal jadi awal dimana hidup gue berubah. Duh, bosan pisan butuh hiburan. Ciao yuk. Ayolah, panas banget lagi. Mau caw kemana nih? Gas weh. Ih, serius loh. Kalau ketahuan polisi bisa masuk penjara tahu. Gue sih nggak mau ya. Gimana kalau nanti kita masuk penjara, gak dikasih makan, tidur sama kecoa? Ih, gue Alah, sih. lo kalau nggak mau nggak usah ikut. Ini khusus yang mau ikut aja. Ih, ya udah deh, ikut. Hei, ngapain kalian? Woi, tungguan tau. Aing mah dipilok na kumaha deh. Selamat malam, Pak. Ada apa ini? Jadi gini Pak, anak Bapak kedapatan mencoret-coret halte bis. Ini termasuk merupakan denda yang harus dibayar sebelum bisa pulang. Jadi berapa yang harus saya bayar? Dendanya 4 juta Pak. Silakan ditandatangani. Sudah selesai, Pak? Ya Pak, anak Bapak boleh pulang. Tapi kami sarankan mohon ada pembicaraan lebih lanjut di rumah. Ayo. Saat gue keluar dari kantor polisi, gue tahu banget Ayah pasti kecewa berat. Dan gue juga tahu gue dan Ayah nanti bakal menghadapi percakapan panjang di rumah. Tapi gue gak tahu malam itu bakal jadi awal penyesalan terbesar dalam hidup gue. Kamu ini maunya apa sih? Bisa-bisanya sampai terlibat kepolisian. Ayah bener-bener gak habis pikir sama kamu, Malik. Berapa kali ayah bilang, jangan ngelakuin hal-hal yang gak ada manfaatnya buat masa depan kamu. Susah banget ya bikin ayah gak naik darah sekali aja. Oh, jadi sekarang semuanya salah Malik. Setiap ada masalah, selalu aku yang disalahin. Ayah pikir, dengan ayah marah-marah terus, Malik bakal berubah jadi lebih baik.
Enggak ya, malah sebaliknya. Lagian sekalipun Malik berusaha, sekalipun Malik bikin prestasi, emang pernah ayah bilang ayah bangga? Gak pernah. Yang ayah lakuin cuman lihat kesalahan Malik, selalu kritik, selalu marah. Seolah-olah Malik gak pernah cukup buat ayah. Ayah, kayak gitu buat kebaikan kamu. Kebaikan aku? Apa yang ayah tahu buat kebaikan aku? Yang ayah tahu tuh cuman emosi. Pernah nggak ayah sekali aja dengerin aku? Setelah ibu meninggal, ayah berubah. Ayah jadi makin kayak setan. Ayah pikir cuman ayah yang kehilangan ibu. Malik juga kehilangan ibu ya. Malik kehilangan sosok yang selalu ada buat Malik, yang selalu ngerti, yang selalu dengerin Malik tanpa harus marah-marah dulu. Tapi setelah ibu gak ada, aku ngerasa rumah ini jadi kayak neraka. Udahlah ya, Malik benci sama ayah. Hei, mau kemana kamu? Tunggu, Malik. Ya, ayah. Dengan wali Bapak Heri Wiratama. Iya dok, saya anaknya. Gimana kondisi ayah saya dok? Untuk saat ini, kondisi beliau sudah stabil. Bapak Heri mengalami kondisi jantung bocor. Ada kebocoran pada katup jantung yang mengganggu aliran darah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar kondisi ayah kamu tetap stabil. Jantung bocor? Setelah kami cek, penyakit Bapak Heri sepertinya sudah cukup lama beliau miliki. Kami akan selalu mengawasi kondisi terbaru dari Bapak Heri. Kami akan beritahu perkembangan selanjutnya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu tinggal panggil suster ini yang berjaga di meja depan ya. Baik, terima kasih ya dok. Malik, gimana kondisi ayah? Barusan Malik dikasih tahu sama dokter kalau ayah punya penyakit jantung bocor. Sekarang ayah lagi istirahat. Penyakit jantung emang serius. Yang penting ayah kamu banyak istirahat dan makan teratur. Om juga akan stay di rumah sakit ya, Lik. Biar kalau kamu ada perlu bantuan apa-apa, Om ada di sini. Oke? Makasih ya om. Ya udah om, Malik izin mau keluar dulu ya. Ada janji sama teman. Ya udah, hati-hati ya. Nanti kalau ada apa-apa, Om telepon ya. Ya om. Lan, gimana kemarin? Kaget gue tiba-tiba dikejar. Ya bayar denda aja, tapi pulang dari kantor Pokis, bayar aku orang carikan ke si Babe. Kata Aing juga apa? Kena kan lo? Tapi kamari rame sih. Banget sih ya rame. Aha ya talik, beli ganeng. Pas dengar kabar itu, gue antara percaya gak percaya. Rasanya kayak jantung gue berhenti sedetik. Masa ayah yang kelihatannya sehat setiap hari meninggal secara tiba-tiba. Habis pemakaman ayah, om ngajak gue buat beres-beresin barang-barang almarhum ayah. Di tengah beres-beres, om tiba-tiba nunjukin sesuatu yang bikin gue sedih. Hah? Apa itu, Om? Ini buku catatan ayah kamu. Ayah kamu nulis ini sejak kamu lahir. Ayah, nulis catatan? Tumben. Iya, aneh ya. Orang yang selalu kelihatan dingin, keras kayak dia, ternyata diam-diam punya buku kayak gini. Ayahmu gak pernah pandai menunjukkan perasaannya sejak dia kecil. Dia itu gengsian. Mungkin dia memang bukan sosok ayah yang sempurna. Tapi, dia itu sayang sama kamu. Lebih dari yang pernah kamu bayangin. Makanya, sekarang tugas kamu cuma satu. Maafin ayah. Doain ayah. Dia pasti pengen denger itu dari kamu. Emangnya kalau aku yang berdoa bakal terkabul? Sedangkan aku selalu ninggalin ibadah. Malik, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah apa-apa yang di dalam diri mereka sendiri. Yuk, pelan-pelan kita berubah menjadi yang lebih baik. Kita evaluasi diri kita. Tinggalin masa lalu yang buruk. Kita terus maju ke hal yang baik mulai sekarang.
Setelah ngeliat buku catatan yang ayah buat, gue langsung tercerah buat berubah menjadi lebih baik. Contohnya ya kayak mulai ngejauhin hal-hal negatif buat gue. Yaitu teman-teman gue sendiri. Ada Malik. Baru kelar hibernasi lu. Ada yang bebas dari omelan babe nih. Wih, iya juga. Buat perayaan atas kebebasan Maneh, mending Maneh ikut kita besok. Sekolah sebelah ngajak tawuran tuh kemarin. Sorry kayaknya orang gak ikut dulu, mau istirahat. Nona tuh, terame sih Malik. Ayolah, kita nikmatin momen yang sudah lama kita nantikan ini, Lik. Orang kan udah bilang, orang gak bisa ikut besok. Maneh mah mau menghindar dari kita-kita ya. Naon sih? Naon sih? Ngapain juga menghindar? Sian aneh lan. Santai ya tuh, orang ngomongnya tengah gas. Tapi orangnya setuju sih, tingkah Maneh jadi aneh. Di grup juga jadi jarang muncul. Ya elah Nan. Maneh harusnya seneng gak sih? Gak ada setan nusuk nyerikan Maneh lagi di rumah. Kalian punya mulutnya dijaga. Berani manggil ayah orang setan. Sadar deh, Lik. Dulu lo juga manggil bokap lo dengan julukan setan ya. Lagian kan, sekarang bapak Maneh udah jadi setan beneran. Hihihi. Kurang ingatan sekali deh ke Maneh. Jago ucapan Maneh an. Baru satu kali pukul aja langsung tumbang, lemah. Woi, apa-apaan sih kalian? Wih, ada pahlawan kesiangan nih. Udahlah guys, caw aja kita, males orang, banyak hama. Dadah Ustadz dan Ustazah. Ayo Lik. Parah banget mereka sampai main fisik gini. Aku tuh dari awal udah gak suka ya sama mereka. Mereka tuh nyebelin banget. Gak boleh gitu, Saf. Ya maaf, kesel banget aku. Kalian tuh ribut mulu. Lihat nih, si Malik lagi kesakitan. Enggak kok, aku gak apa-apa. Makasih ya, udah nolongin aku. Gimana kalau besok kamu ikut sama kita? Iya, Lik, daripada kamu sendirian. Emang gak apa-apa kalau aku ikut kalian? Ya gak apa-apa lah, Lik. Kalau gitu, mending kamu ikut kita aja. Kita mau nongki nih di kedai bujihan. Boleh deh. Ya udah, kita berangkat sekarang aja yuk. Kamu harus tahu sih, Lik. Bujihan tuh baik banget. Mana mie ayamnya enak banget lagi. Setelah berantem sama geng gue dipertemukan kembali sama geng anak-anak yang dulu sering banget gue dan teman-teman ceng-cengin. Waktu itu mereka tiba-tiba ngebantuin gue. Dan ternyata yang gak disangka-sangka, gue udah anggap mereka sebagai keluarga sekarang. Mereka juga yang bantu proses gue buat jadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun ayah. Maaf, Malik baru bisa nengok ya. Anak nakal ayah sekarang udah sukses. Udah bisa kerja keras. Gak perlu minta-minta ke ayah lagi. Aku juga udah berusaha biar bisa lebih baik. Sekarang aku punya teman-teman baik ya, yang selalu dukung aku. Mereka titip salam loh buat ayah. Semoga ayah lihat ya dari sana. Maafin Malik. Maafin Malik buat semuanya ya. Sekarang Malik tahu kalau ayah gak pernah sama sekali benci sama Malik. Ayah gak pernah ninggalin Malik. Selama ini Malik yang ngerti. Malik gak mau ngerti kalau ayah juga kesusahan buat rawat Malik sendirian tanpa ibu. Terima kasih ya ayah. Malik sayang banget sama ayah, sama ibu juga. Kalau ada kehidupan kedua, Malik selalu berharap banget ayah tetap jadi ayahnya Malik. Malik juga selalu berharap di sana keluarga kita utuh ya, dan ada di versi terbaiknya. Tapi Malik juga selalu berdoa, semoga kita bisa dipertemukan lagi di surganya. Ayo, besok kita pergi makan.
Hadiah tak seberapa dariku karena kamu super membanggakan. Ayo pergi ke tempat langganan, disajikannya menu-menu andalan. Untukmu yang juara satu.